Teman-teman, sebelum video-video yang menampilkan warga Gaza saling menyerang ini dijadikan bahan olok-olok oleh para buzzer Zionis, sebelum video-video ini dijadikan alat propaganda untuk menyudutkan para korban, ada baiknya kalian dengar dulu cerita yang tak pernah mereka tampilkan. Teman-teman, ini bukan kisah tentang permusuhannya. Ini adalah kisah tentang luka yang dipaksa membusuk, tentang jiwa-jiwa yang disayat pelan-pelan, tanpa ampun, tanpa jeda, selama 2 tahun penuh. Bayangkan, Zionis tidak hanya membidik tubuh, mereka membidik jiwa-jiwa warga Gaza. Mereka tahu peluru bisa membunuh 1 orang, tapi kelaparan bisa menghancurkan 1 generasi. Mereka tahu tidak ada yang lebih mematikan daripada rasa putus asa yang dibiarkan tumbuh di antara reruntuhan. Dan karena itu mereka tutup pintu bantuan, mereka perketat blokade, mereka hancurkan sekolah, mereka kepung rumah sakit, mereka tinggalkan anak-anak dengan perut kosong, kelaparan, dan tubuh penuh luka darah-darah di sana sini. Dan itu belum cukup bagi mereka. Zionis merekrut sebagian kecil masyarakat yang memang sudah lama mereka ini menyimpan dendam pada para pejuang-pejuang Gaza. Lalu mereka persenjatai kelompok kecil itu, mereka bisiki, mereka dorong untuk memulai kekacauan sesama mereka. Salah satunya ada kelompok yang menamakan dirinya Salafi Jihadi yang dulu pernah bersumpah setia pada ISIS. Mereka yang selama ini dikekang oleh faksi perlawanan kini dijadikan alat untuk membakar Gaza dari dalam. Dan lihatlah, setelah 2 tahun neraka ini berlangsung, barulah sedikit retakan muncul. 2 tahun, teman-teman. Bayangkan betapa kuatnya mentalitas warga Gaza, hingga Zionis itu membutuhkan 2 tahun penderitaan tanpa henti hanya untuk membuat mereka mulai goyah. Bayangkan kalau ini terjadi di kota kita, di tempat kita, di negeri kita. Kalau kita yang harus berjalan kaki 12 km untuk seteguk air, kalau kita harus menyaksikan anak-anak kita mati kelaparan sambil mendengar suara drone setiap malam, berapa hari kita bisa bertahan? Seminggu, 2 minggu, sebulan? Teman-teman, ini bukan soal siapa yang melempar batu pertama. Ini tentang siapa yang menciptakan medan perang di dalam rumah para korban. Ini tentang proyek penghancuran dari luar dan dari dalam oleh Zionis mentarget warga Gaza. Dan kita yang menonton dari kejauhan jangan sampai menjadi penonton yang ikut melempar bebatuan itu kepada saudara kita. Kalau kita tidak bisa menguatkan mereka dengan tangan, kalau kita tidak bisa membela mereka dengan logistik, setidaknya jangan kita lukai mereka dengan lidah dan jari-jari komentar kita. Assalamualaikum.